Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alvina Anggraini, Anisya Syahdila Malik Batubara, Herani Putri, dan Ines Israita Nurbaiti. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pengendalian resiko. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu macam-macam pengendalian resiko. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengendalian resiko. Pengendalian resiko merupakan tahapan terakhir yang harus seseorang atau perusahaan lakukan setelah mereka mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut. Lalu macam-macam pengendalian risiko terbagi menjadi 5. Yang pertama, risk avoidance merupakan metode yang dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang menimbulkan risiko. Misalnya, demi menghindari kerugian, sebuah perusahaan memutuskan untuk tidak lagi memproduksi beberapa produk yang biaya produksinya mahal. Yang kedua, segregation, yaitu metode ini dilakukan dengan cara memisahkan orang atau barang yang dapat menyebabkan kerugian. Misalnya, memisahkan beberapa karyawan di perusahaan yang tengah berkonflik. Entah itu memutasi mereka divisi atau kantor cabang lain, atau merumahkan mereka untuk sementara waktu. Lalu yang ketiga yaitu loss prevention, yaitu metode manajemen risiko yang dilakukan dengan cara melakukan pencegahan terhadap suatu resiko. Misalnya, perusahaan melakukan pengecekan pelaporan keuangan setiap bulan untuk mencegah terjadinya penggelapan uang perusahaan. Lalu yang keempat yaitu loss production, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengurangi dampak kerugian yang terjadi pada suatu hal. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu non-insurance transfer. Ini merupakan metode manajemen risiko yang dilakukan dengan cara memindahkan risiko ke pihak lain dengan catatan bahwa pihak lain tersebut siap menanggung risikonya dan bersedia untuk tidak diberi asuransi oleh perusahaan. Contohnya, guna menghindari risiko barang produksinya pecah belah, sebuah perusahaan melemparkan risiko tersebut kepada jasa pengantar barang, dan pihak jasa pengantar barang tersebut pun sepakat melakukannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu analisis kerugian. Langkah pertama dalam pengendalian kerugian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerugian yang telah terjadi, hazard yang menyebabkan kerugian itu, atau yang mungkin menyebabkan kerugian di masa akan mendatang. Langkah ini memerlukan suatu sistem pelaporan yang komprehensif dan inspeksi secara berskala. Analisis kerugian adalah untuk mendapatkan informasi atas kerugian, maka pengendalian kerugian perlu untuk membangun jaringan pemberi informasi dan formulir untuk melaporkan kerugian. Informasi yang tersedia dapat digunakan untuk yang pertama, mengukur perform manajer ini, yang kedua, menetapkan operasi yang perlu diberikan, yang ketiga, mengidentifikasi hazard yang tersangkut dengan kerugian itu menyebabkan informasi yang digunakan untuk memotivasi manajer dan karyawan. Informasi selanjutnya dapat diperoleh dari data statistik. Dengan informasi dari statistik ini dapat dibandingkan pengalaman perusahaan sendiri. Selanjutnya, dengan memanfaatkan informasi statistik dapat mengetahui karakteristik kecelakaan yang sering terjadi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu analisis hazard.
Analisis hazard adalah suatu keadaan atau kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Hazard menimbulkan kondisi yang kondusif terhadap bencana yang menimbulkan kerugian, dan kerugian adalah penyimpangan yang tidak diharapkan. Ada 4 jenis tipe hazard. Yang pertama, physical hazard adalah suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu objek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril atau suatu kerugian. Yang kedua, moral hazard adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap atau mental atau pandangan hidup serta kebiasaannya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Ketiga, moral hazard. Meskipun pada dasarnya setiap orang tidak menginginkan terjadinya suatu kerugian, akan tetapi karena merasa bahwa ia telah memperoleh jaminan baik atas diri maupun harta miliknya, maka seringkali menimbulkan kecerobohan atau kurang hati-hati. Keadaan demikian itu akan dapat memperbesar terjadinya suatu kerugian. Yang keempat, legal hazard. Seringkali berdasarkan peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat justru diabaikan atau kurang diperhatikan, sehingga dapat memperbesar terjadinya suatu peril atau kerugian. Alat-alat dalam menemukan hazard melalui infeksi adalah: yang pertama ada checklist, yang kedua ada fault tree analysis. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu menentukan kelayakan ekonomis. Upaya pencegahan terhadap segala risiko harus selalu ditinjau dari sudut manfaat dan biayanya yang harus bersifat economical feasible. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap hal-hal berikut. A. Biaya yang timbul karena kecelakaan. Biaya atau kerugian yang timbul karena kecelakaan yang sering diperhitungkan atau dialokasikan lebih rendah dari jumlah yang mungkin terjadi. Hal ini karena adanya kerugian lain yang tersembunyi, yang tidak terlihat secara langsung pada saat kecelakaan terjadi. Biaya atau kerugian tersebut diantaranya: 1. Biaya karena hilangnya waktu kerja. 2. Biaya karena hilangnya waktu kerja pegawai lainnya. Biaya dari waktu yang terpakai bagi supervisor untuk menyediakan form laporan kecelakaan, dan waktu untuk mengajarkan pengganti karyawan yang cedera. Biaya yang berkenan rusaknya mesin peralatan atau harta lainnya. Biaya yang berkenan pembayaran gaji karyawan yang pulih dari cedera. Terakhir, hilangnya waktu produksi. B. Biaya pengendalian resiko. Kerugian biaya pengadaan, pemasangan, dan perawatan peralatan. Pengendalian kerugian dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengeluaran modal dan depresiasi untuk alat pencegahan. Kedua, pengeluaran seperti gaji, tunjangan, pakaian, biaya, training, dan sebagainya. Ketiga, pengeluaran untuk menjalankan program. C. Membandingkan manfaat dan biaya pertama karena manfaat biaya tidak pasti. Maka benefit itu harus dikalikan dengan probabilitas sebesar manfaat itu akan terjadi. Kedua, baik manfaat atau benefit maupun biaya yang disebarkan pada biaya untuk beberapa tahun. Akibatnya, orang harus membandingkan present value dari expected cost. D. Evaluasi. Usaha pengendalian kerugian dievaluasi dengan menetapkan: 1. Apakah biaya kecelakaan adalah dikurangi dengan adanya usaha tersebut? 2. Apakah kebijakan keselamatan dan prosedur yang dianjurkan oleh manajer risiko ada dijalankan? 3. Mengukur perubahan-perubahan dalam kerugian dan biaya untuk pencegahan. Misalnya, premi asuransi, biaya-biaya karena kecelakaan, frekuensi kecelakaan, keparahan kerugian, yang harus dianalisis secara agregat. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.